Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau selamanya Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, cinta Kau selamanya, Yesus Tuhanku. Biarlah pujian ini menyatakan kerinduan dan komitmen untuk kami setia mengikut Yesus, setia mengabdi hanya kepada Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-20.
Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pintu tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai telah tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepada kamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan.
Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Amin. Bapak Ibu, di perikop sebelumnya, di pasal 6, dikisahkan Raja negeri Aram, Ben-Hadad, mengadakan perang melawan Israel dan mengepung kota Samaria. Dan akibat pengepungan itu, Samaria mengalami krisis ekonomi, kelaparan yang luar biasa. Dan hal ini ditanggapi oleh Raja Israel sebagai tulah dari Tuhan. Maka Raja negeri Israel ini menyalahkan Tuhan dan hendak menangkap Elisa sebagai nabi Allah untuk dihukum mati. Sebelum dihukum mati, Elisa menyampaikan nubuatan. Di ayat 1 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya, besok Tuhan akan memulihkan keadaan kota Samaria. Tidak akan lagi krisis, berhenti dari semua kelaparan. Tetapi nubuat ini ditanggapi sinis, bahkan tidak percaya oleh perwira ajudan raja. Ia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawaban ini menunjukkan bukan saja dia tidak percaya kepada Elisa sebagai nabi Tuhan, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Elisa menjawab kembali, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Selanjutnya apa yang terjadi? Dikisahkan ada 4 orang sakit kusta yang tinggal di luar pintu gerbang kota. Memang dalam hukum Musa melarang orang kusta ada di dalam kota. Ya, itu ada di Imamat 13 ayat 46. Karena itu orang yang sakit kusta ini tinggal di luar kota. Dan biasanya keluarganya mensuplai makanan. Tetapi saat itu sedang terjadi kelaparan. Jadi mereka juga tidak mendapat suplai makanan. Mereka berdiskusi. Lalu mereka memutuskan untuk pergi menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Sampai di sana ternyata perkemahan itu sunyi sepi karena telah ditinggalkan oleh tentara Aram. Ini terjadi karena Tuhan melakukan mujizat, Tuhan membuat mujizat. Diceritakan di ayat 6 di mana Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Jadi Tuhan membuat mereka dalam keadaan ketakutan, lalu pergi meninggalkan perkemahan dengan tergesa-gesa. Keempat orang sakit kusta ini makan dan minum dengan puas dan juga menjarah harta tentara Aram. Setelah semua itu mereka lalu berkata seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Apa tanggapan raja? Dia tidak percaya begitu saja.
Dia kirim utusan mengecek dan ternyata benar. Maka kabar itu diketahui semua rakyat. Mereka berlari berbondong-bondong menjarah ke tempat perkemahan tentara Aram. Dan saat itu terjadi, perwira ajudan raja yang ada di depan pintu gerbang terinjak-injak dan mati. Ada beberapa pesan yang baik dari kisah ini untuk menjadi pengajaran bagi kita umat Tuhan. Yaitu sebagai umat Tuhan kita harus hidup dalam percaya kita dan mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Bila Raja Israel dari sejak mula mengandalkan Tuhan dan bertanya kepada Nabi Elisa, apa petunjuk Tuhan, maka mungkin tidak perlu terjadi peperangan dan pengepungan kota Samaria yang membuat sengsara rakyat dalam kelaparan. Kelihatan Raja Israel tidak mengandalkan Tuhan. Ia berupaya sedemikian rupa dengan kekuatannya sendiri, dengan tentara perangnya, dengan benteng tembok kotanya. Tetapi itu tidak menjawab, justru menyengsarakan. Yang kedua, jangan meremehkan Tuhan. Sikap perwira ajudan raja menjawab dengan cemooh, menunjukkan ketidakpercayaan tidak hanya kepada Nabi Elisa tetapi juga kepada Tuhan. Dan itu berujung kepada kematiannya. Saat umat Tuhan sudah tidak hidup dalam iman percayanya, secara roh dia sudah mati. Maka sebagai umat Tuhan mari kita hidup dalam iman percaya kita, dan itu ditunjukkan dengan kata-kata positif. Kata-kata yang membangun iman kepada sesama orang percaya, terlebih lagi kepada seorang hamba Tuhan seperti Nabi Elisa. Karena setiap perkataan yang meremehkan Tuhan, ketidakpercayaan itu membawa hukuman. Yang ketiga, keseluruhan kisah yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa Allah sanggup melindungi umatnya, memelihara umatnya. Meskipun kadang-kadang ia datang pada saat terakhir. Mengapa? Untuk mengajar kita beriman sepenuhnya kepadanya. Seperti kisah pengepungan kota Samaria ini, tidak ada jalan keluar. Tetapi oleh kuasa Tuhan, dalam sehari keadaan diubahkan. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang tak mungkin di hadapanmu, oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Kau termanis, namamu termanis. Bukankah ia layak menerima segala puji hormat kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini Engkau mengajar kebenaran-kebenaran firman-Mu tentang bagaimana hidup sebagai orang beriman. Kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus berkata-kata iman, bukan berkata-kata yang negatif. Dan kami harus percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Karena tiada yang sukar bagi Tuhan, tiada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau teguhkan iman kami Tuhan oleh kebenaran firman hari ini. Tak lupa kami bawa dalam doa, ibadah menara doa nanti malam. Natua Yusa yang akan melayani, juga Saudara Endra yang akan memimpin pujian. Tuhan urapi, dan biar umat-Mu berhimpun, berdoa, belajar firman-Mu, dan bersyukur, bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau hadir dan melawat. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan menara doa sebentar malam dan sepanjang hari ini kehidupan kami umat-Mu. Biar kami berjalan dalam iman percaya, mengandalkan Tuhan, berkata-kata positif, kata-kata iman, dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.